Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muta'allimin wal mu'allimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiy al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuh. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Shadaqallahu azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia mulia. Beliau adalah manusia yang seorang guru yang sangat menghormati ibunya, guru yang sangat memuliakan ibunya, guru yang sangat meneladani ibunya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu memuliakan ibu, yang begitu memuliakan ilmu, yang begitu memuliakan guru. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ibu adalah guru mulia. Ibu dalam bahasa Arab disebut dengan al-um, ummun, ummi, ummu, ibu. Itu derivasinya banyak, di antara amam. Amam artinya terdepan. Seorang ibu itu adalah seorang yang selalu terdepan. Amam, imam. Seorang ibu itu senantiasa berani menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Amam, imam, itulah ibu. Guru adalah luar biasa, sebuah karakter yang luar biasa yang di dalam Islam itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru begitu mulia sama dengan seorang murid, karena banyak sekali keterangan dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu walaupun 1 jam, walaupun sesaat, pahalanya berapa ribu sholat sunnah, rakaat sholat sunnah. Begitu juga seorang guru begitu mulia di sisi Islam. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlak. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, pertama, jadilah kamu seorang yang berilmu. Kun aliman, jadilah seorang yang pintar, yang berilmu, yang mengajar, yang mendidik. Au muta'alliman, kalau tidak mampu menjadi seorang yang mendidik, jadilah seorang yang belajar, pembelajar, manusia pembelajar. Kalau tidak mampu menjadi manusia pembelajar, au mustami'an, minimal menjadi manusia pendengar, penyimak. Kalau tidak mampu menjadi penyimak, au muhibban, minimal pecinta ilmu. Wala takunil khamisa fatahlak, dan janganlah kamu menjadi yang nomor 5, berilmu tidak, belajar tidak, mendengarkan tidak, cinta tidak, fatahlak, maka kamu akan rusak, maka kamu akan celaka.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menurut para ahli pendidikan, manusia itu tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama, dia seorang guru. Yang kedua, dia adalah seorang murid. Hukum homo educandum, homo educandus. Seseorang di pagi hari ketika menonton acara TV, di dalamnya ada kajian, maka dia adalah seorang murid. Di siang hari dia mengingatkan anaknya untuk melakukan kebaikan, maka dia adalah seorang guru. Jadi begitu dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, umat Islam tidak akan lepas dari guru dan murid. Dan kebetulan menjadi guru dan murid ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah bernilai dan bergelimang pahala, bergelimang kemuliaan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan kemarin menurut sebagian adalah hari ibu, Yaum al-Um, hari ibu. Dan kemuliaan seorang ibu itu di antaranya yang paling besar itu adalah faktor bahwa ibu adalah seorang guru. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka dalam bahasa Arab ada yang menyebutkan madrasatun ula. Ibu adalah sekolah pertama. Ibu adalah madrasah pertama. Ibu adalah lembaga pendidikan pertama. Jadi kehebatan manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka, itu sangat ditentukan oleh seorang ibu. Atau bisa juga dibaca mudarrisatun ula. Ibu adalah guru pertama. Sekolah pertama, guru pertama itu adalah seorang ibu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi kehebatan seorang ibu itu memang disebabkan oleh banyak faktor. Tetapi di antara faktor yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilainya adalah faktor bahwa ibu adalah seorang guru. Jadi kemuliaan seorang ibu adalah bagaimana kemampuan ibu dalam mendidik anaknya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka seorang Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar, menyebutkan minimal ada 20 karakter yang harus dimiliki oleh seorang ibu yang guru. Seorang guru yang ibu, atau kita walaupun bukan ibu tetapi adalah guru untuk anak-anak kita, mereka akan sangat besar nilainya di sisi Allah jika memiliki ciri-ciri guru. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa saja itu? Yang pertama adalah diantaranya selalu dekat dengan Allah. Jadi ibu yang mulia, ibu yang seorang guru mulia, ibu yang sangat kita dambakan, ibu penentu masa depan itu yang pertama cirinya takut, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Yang kedua takut kepada Allah. Luar biasa. Kalau seandainya ibu-ibu kita, alhamdulillah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang takut kepada Allah. Yang ketiga, seorang ibu itu harus tenang. Harus tenang. Yang keempat, seorang ibu harus wara'. Wara' itu menjaga dari hal-hal yang subhat, menjaga dari hal-hal yang tidak pas. Wara' dalam makanan, dalam ucapan, dalam segala hal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya karakter selanjutnya adalah dia harus khusyuk dalam ibadah. Khusyuk dalam ibadah, berpedoman kepada hukum Allah. Misalnya mendidik anaknya itu aturan yang dipakai adalah aturan-aturan Allah. Dek, jangan begini karena Allah melarang. Anakku harus begini, harus sholat karena ini perintah Allah. Anakku harus puasa Ramadan karena ini perintah Allah. Anakku kita harus rajin sholat sunnah
karena itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri selanjutnya adalah berpedoman kepada hukum Allah, tidak menggunakan ilmu hanya untuk duniawi. Jadi ilmu mengarahkan anaknya, mengajari anaknya, targetnya bukan hanya target duniawi. Kemudian tidak rendah diri di hadapan pecinta dunia. Di hadapan pecinta dunia tetap pede, karena ada target yang lebih besar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud. Ibu yang mulia, guru yang mulia, sebagai seorang ibu zuhud. Zuhud itu adalah tidak terlalu cinta dunia. Boleh punya, tetapi hartanya itu hanya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari pekerjaan yang merendahkan martabatnya, pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari tempat-tempat maksiat, termasuk acara-acara yang tidak benar, tidak ditonton. Itu seorang ibu yang guru yang luar biasa, yang mulia. Jadi terus menjaga anaknya agar tidak sampai menonton hal-hal yang tidak benar, mendampingi mereka, selalu menghidupkan syiar Islam. Ayo deh kita ke masjid, ayo deh kita jamaah, ayo deh berangkat jamaah, ayo deh ikut pengajian, ayo deh ikut TPQ. Menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul dihidupkan, menjaga hal-hal yang dianjurkan, bergaul dengan ramah. Ajari anaknya dengan cara-cara bergaul yang ramah, senantiasa menyucikan jiwanya. Jiwa anaknya diarahkan untuk senantiasa suci, jauh dari sifat-sifat buruk, dengki, iri, dan lain sebagainya. Mempertajam ilmu, belajar terbuka atas kritikan-kritikan, selalu belajar, senantiasa meluangkan waktu untuk menulis. Itulah diantara ciri-ciri ibu sebagai guru yang mulia. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, ibu adalah penentu masa depan generasi kita. Maka kita sebagai seorang yang mendampingi ibu untuk mendidik anak-anaknya, marilah kita senantiasa bersama ibu untuk senantiasa mendidik anak-anak kita agar kelak menjadi manusia mulia, guru mulia. Ibu, mudah-mudahan ibu-ibu kita, mereka-mereka yang telah mendidik kita, sehingga kita alhamdulillah senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keberkahan, diampuni dosanya, dan kalau sudah tiada, Allah tempatkan di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum watina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Toilet masjid yang keren. أشهد أن لا